pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Nah, hari ini siapa yang tidak datang? Semuanya hadir, Ibu. Keisha, Ibu. Oke, karena Keisha tidak datang, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta satu orang memimpin kita di dalam doa. Isu Yunita. Esther, Ibu. Oke, baik, Sania pimpin kita di dalam doa sebelum memulai pembelajaran. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa manusia dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan selamat. Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan berkati dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Sonia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba kalian lihat di bawah bangku kalian, mungkin ada kotor, silahkan dipilih. Jika tidak ada, duduklah juga kembali dengan yang rapi. Nah, sebelum itu kalian bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Beliau proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, setelah itu kalian boleh duduk kembali. 1, 2. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kalian boleh duduk kembali. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, tadi kalian lihat tidak ada sampah di bawah bangku kalian. Jadi hari ini siapa yang tidak melakukan piket kelas? Esther, Ibu, tadi datang itu nama. Nah, karena Esther saja yang tidak melakukan piket kelas, yang melakukan piket kelas kan ada kalian bertiga. Jadi, coba salah satu dari antara kalian menjelaskan bagaimana cara kalian membersihkan kelas hari ini. Saya, Ibu. Oke, silakan. Jadi pertama waktu saya masuk kelas itu saya langsung mengambil sapu dan menyapu ruang kelas, Ibu. Selain itu, Kemudian saya menyiram bunga di luar, Ibu. oke, bertepuk tangan untuk Yunita. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui video narasi, peserta didik mampu menganalisis tokoh, sifat tokoh, dan pesan cerita narasi dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menghubungkan pesan yang disampaikan dalam cerita ke dalam contoh di kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, Ibu akan menampilkan PPT di sini yang akan kalian lihat. Nah, Ibu ingin bertanya, mengapa kita harus membiasakan membaca
baik dari sumber buku atau berbagai sumber media elektronik. Yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh sebuah pesan cerita baik dalam buku maupun dalam media audiovisual seperti video. Dan yang ketiga, apa hubungan sifat tokoh terhadap pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, dari pertanyaan ini akan terjawab melalui pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah gambar, silahkan dilihat. Nah, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ada gambar kelinci, Ibu. Kelinci dan kura-kura, Ibu. Nah, coba dari antara kalian salah satu menjelaskan alur dari cerita yang gambar yang telah kalian lihat. Kalau menurut saya, Ibu, itu ada kura-kura dan juga kelinci sedang kejar-kejaran, Ibu. Kalau menurut saya, kelinci dan kura-kura sedang berlomba hingga kura-kura tersebut mendahului untuk mencapai garis finish. Nah, coba kalian lihat di gambar, siapa saja tokoh-tokoh dari gambar tersebut. Saya, Bu, kelinci dengan kura-kura, Ibu. Nah, gambar ini sudah termasuk dari cerita narasi. Jadi, apa itu cerita narasi? Nah, cerita narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu yang bisa bersifat fiksi. Siapa yang tahu apa itu fiksi? Saya, Ibu. Silakan Esther. Fiksi itu tidak cerita yang tidak nyata. Nah, maupun cerita non fiksi. Siapa yang tahu itu apa itu non fiksi? Oke, berikan tepuk tangan untuk Esther dan teman-teman. Nah, anak-anak, contoh dari cerita narasi ini ada novel, dongeng, cerpen, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari cerita narasi ini sendiri adalah untuk memberikan kita informasi, menambah pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi para pembacanya. Nah, ciri-ciri dari cerita narasi ini adalah yang pertama, cerita narasi ini berisi tentang peristiwa kronologis. Dan yang kedua, cerita narasi ini dibumbui oleh masalah. Dan yang ketiga, cerita narasi ini memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, tema yang nanti akan kita bahas. Nah, anak-anak, cerita narasi ini bukan hanya kita dapat dari buku saja, tetapi kita juga dapat menemukan cerita narasi melalui web atau blog, melalui video-video internet yang beragamnya. Nah, dalam cerita narasi itu mengandung amanat. Siapa yang tahu apa itu amanat? Saya, Ibu. Oke, Amanat itu pesan, Ibu. Oke, pertama untuk Diana. Oke, karena Diana sudah menjawab apa itu amanat, Ibu juga akan menjelaskan bahwa amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, pesan atau amanat ini bermanfaat sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, kalian tahu apa saja struktur dari teks narasi? Tidak tahu, Ibu. Oke, karena kalian tidak tahu, Ibu akan menjelaskan struktur dari teks narasi. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah pengenalan cerita yang dimana berupa latar belakang, berupa tempat dan waktu tokoh, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah konflik atau masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga itu ada resolusi. Nah, karena tadi sudah ada masalah dalam cerita, pasti nanti adanya solusi yang akan terlihat dalam cerita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keempat ini ada koda. Nah, koda ini berisikan amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menyebutkan tentang unsur-unsur teks narasi. Coba kalian sebutkan ulang unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya, Ibu. Apa coba? Ada tokoh, ada tema. Saya, Ibu. Apa? Ada tokoh, tema, alur. Betul lagi. Saya, Ibu, kurang satu, latar, Ibu. Oke, berikan tepuk tangan bagi yang sudah menjawab. Nah, yang pertama unsur-unsur teks narasi itu adalah tema. Siapa yang tahu apa itu tema? Judul dari sebuah cerita, Ibu. Oke, berikan tepuk tangan untuk Esther karena sudah berani menjawab. Nah, anak-anak, jadi tema ini adalah gagasan pokok pikiran dari sebuah cerita.
Nah, yang kedua itu ada apa? Alur. Alur, Ibu. Nah, siapa yang tahu apa Saya, itu Bu. alur? Alur itu jalan cerita, Ibu. Oke, berikan tepuk tangan untuk dia. Nah, jadi alur itu merupakan pola penyampaian rangkaian suatu cerita. Jadi sama seperti yang sudah Tian jelaskan tadi itu sudah benar. Yang ketiga ada apa? Toko. Latar, Ibu. Ibu. Toko, Ibu. Coba jelaskan apa itu toko. Kalau menurut saya toko itu adalah orang-orang yang terdapat dalam sebuah cerita. Oke, berikan tepuk tangan untuk dia. Jadi, tokoh atau karakter-karakter dalam suatu cerita, tokoh itu adalah karakter-karakter yang ada dalam suatu cerita. Nah, dalam tokoh ini ada berdasarkan wataknya. Jadi ada watak protagonis, ada watak antagonis dan pritagonis. Nah, yang berikutnya itu ada latar. Latar itu berupa informasi. Informasi untuk menyampaikan suatu informasi yang dimana menyampaikan tempat atau waktu kejadian tersebut. Ya, bisa juga. Berarti kan tentang UTS sebelumnya. Yang terakhir itu ada sudut pandang. Nah, anak-anak, sudut pandang ini merupakan arah pandangan untuk penulis menyampaikan sebuah cerita. Nah, sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, Ibu akan, karena kalian sudah mengetahui apa itu cerita narasi, Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video animasi mengenai cerita narasi. Nah, Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video animasi mengenai cerita narasi. Jadi simak baik-baik video ini ya. Ingat, simak baik-baik.
kalian duduk dalam kelompok terlebih dahulu. Nah, di dalam NKPD itu ada 4 soal. Jadi kalian mengerjakan semua soal, setelah itu kalian presentasikan di depan. Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 1 belum, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Berarti kelompok 1 presentasi terlebih dahulu, setelah itu kelompok 2.
Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Esther. Nama saya Yunita. Nah, pertanyaan pertama itu apa judul dari cerita tersebut? Nah, tadi kami mendengarkan dari video itu bahwa kesimpulan dari video itu adalah judul video itu yaitu Nisa Belajar Jualan. Terus yang berikutnya itu siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, kami melihat tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita itu ada Rara, ada Nusa, ada Abdul, ada Anissa, dan juga ada Pak Ucok, dan juga ada juga ibu yang membeli kue. Terus tempat dalam cerita itu di Pasar Anak Ceria. Kemudian soal berikutnya, bagaimana sikap tokoh dalam cerita Nusa? Pertama untuk Anissa, itu orangnya baik. Kemudian untuk Abdul, orangnya baik, percaya diri. Kemudian untuk Nusa itu orangnya baik, dan juga suka membantu. Kalau Rara itu orangnya suka iri dan tidak mau kalah. Kemudian apa pesan atau amanat dari cerita Nusa tersebut? Nah, pesan atau amanat dari cerita tersebut yaitu pentingnya kerjasama, peduli, tidak iri hati, dan juga suka tolong menolong, dan juga jujur. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2 bersama. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami di sini. Soal yang pertama, apa judul cerita tersebut? Di sini tadi kami menonton video dan judul ceritanya yaitu Belajar Jualan. Lalu soal yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Yang pertama ada Nusa, yang kedua ada Rara, yang ketiga ada Anissa, yang keempat ada Abdul. Kemudian di mana tempat dalam cerita tersebut? Di situ tempat yang terdapat dalam video tersebut di Bazar Anak Ceria. Nah, yang keempat, bagaimana sikap dari tokoh dalam cerita Nusa? Yang pertama, tokoh Anissa. Anissa itu baik. Yang kedua ada Abdul. Abdul itu baik juga dan percaya diri. Yang ketiga ada Nusa. Nusa itu baik dan suka membantu. Yang keempat ada Ara yang iri dan tidak mau kalah. Dan yang terakhir, apa pesan atau amanat dari cerita Nusa tersebut? Pesan yang ada dalam video yang tadi kami nonton yaitu pentingnya kerjasama dan tolong menolong. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak dari presentasi tadi, coba kita sebutkan ulang siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Saya, Ada Bu. Nusa, ada Rara, Ibu. Anissa dan Abdul juga. Oke, karena kita sudah menjawab pertanyaan yang tadi, maka Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi untuk dikerjakan. Tapi lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya.
selesai. Jika sudah selesai dapat dikumpulkan kembali. Sudah Ibu. Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Nah, jadi anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Bahwa dalam cerita narasi itu menceritakan suatu peristiwa yang dimana ada pesan dan amanatnya. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, sebelum itu Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Senang Ibu. Oke, sebelum itu salah satu dari antara kalian memimpin kita dalam doa untuk kita pulang. Ini tamu. Baik. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah menyertai kami dari mulai pembelajaran hingga berakhirnya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Bapak, sekarang kami mau pulang, kami mohon jaga dan lindungi kami di perjalanan pulang agar kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapak, amin. Terima kasih. Kita sebelum pulang jangan lupa diatur kembali bangku dan di mejanya, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.